Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Nura Fitri, NIM 21104210023. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang kelas vertebrata, yaitu aves. Objek yang saya gunakan adalah ayam atau Gallus domesticus. Di sini saya akan menjelaskan 7 sistem pada Gallus domesticus. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem intergumen, kemudian sistem muscularis, kemudian sistem respirasi, kemudian sistem saraf, sistem digestivum, sistem skeletal, dan yang terakhir adalah sistem sirkulasi. Sistem intergumen. Sistem intergumen adalah sistem yang tampak dari luar dan terletak pada bagian terluar pada tubuh hewan. Fungsi utamanya sebagai penutup dan pelindung organ dalam tubuh hewan. Organ yang akan diperlihatkan pada praktikum ini ada bulu, kulit, kuku atau cakar, jengger, dan paruh. Bagian pada helaian bulu ada kalamus yang ditujukan pada bagian warna hijau, yaitu berupa tangkai kosong untuk melekatnya bulu pada kulit. Pada bagian yang ditunjuk warna merah adalah rakis yang berupa batang bulu, dan pada bagian yang dilingkari adalah bulu atau rami dan radi. Spesifik gambarnya terdapat pada gambar tersebut. Rami adalah cabang ke kiri dan ke kanan dari batang bulu, atau disebut juga barbulae. Kalau radi adalah cabang dari rami yang disebut juga barbicel. Berdasarkan letaknya, bulu dibagi menjadi 3, yaitu tetrikes, recticus, dan remiges. Tetrikes terletak pada seluruh badan ayam yang menutupi badan tersebut. Recticus terdapat pada pangkal ekor, dan bagian kulit tipis merupakan bagian yang menutupi tubuh ayam dan struktur kulit relatif tipis. Remiges adalah bulu yang terdapat pada sayap ayam. Kaki ayam berjumlah sepasang dan memiliki 4 jari pada masing-masing kaki. Kuku pada masing-masing kaki ayam berfungsi untuk mengais tanah. Bagian-bagian kuku ada unguis, yaitu bagian dorsal, subnguis bagian ventral, dan cunuis bagian yang melengkung pada kaki ayam atau pada kuku ayam. Kulit pada kaki ayam atau yang kita sebut dengan ceker merupakan kulit tebal, yaitu berasal dari keratin yang menebal. Paruh atau rostrum pada ayam memiliki cavum oris yang tak bergigi. Jengger yang terletak di atas kepala ayam fungsinya untuk menjaga suhu tubuh agar tetap dingin dan pertanda bahwa ayam itu sudah siap untuk kawin. Jengger pada ayam jantan lebih besar daripada jengger di ayam betina. Yang kedua, sistem muscularis. Sistem muscularis berupa otot yang merupakan alat gerak aktif pada hewan. Otot pada ayam terbagi 2, yaitu otot merah atau red muscle dan otot putih atau white muscle. Otot merah memiliki mioglobin sebagai pengikat besi dan pembawa komponen oksigen. Otot merah juga mengandung banyak lemak dan sedikit protein. Sedangkan pada otot putih merupakan kebalikan dari otot merah. Otot putih tidak mempunyai mioglobin dan mengandung sedikit lemak serta memiliki banyak protein. Organ yang akan diperlihatkan ada otot halus, otot jantung, otot rangka, bisep, trisep, dan pectoralis. Otot polos terletak pada organ-organ terdalam, contohnya pada usus dan pembuluh darah. Otot polos dikontrol secara tak sadar. Otot jantung adalah otot yang terletak pada organ jantung dan dikontrol secara tak sadar. Otot rangka adalah otot yang menyusun seluruh permukaan tubuh dan bekerja secara sadar. Otot rangka terbagi dari beberapa fungsi, dan saya akan menyebutkan beberapa fungsi tersebut, yaitu ada pectoralis yang berfungsi untuk mengatur pergerakan, menurunkan dan menaikkan sayap pada ayam. Otot pectoralis terletak pada bagian dada. Kemudian ada otot bisep dan trisep yang terletak pada lengan ayam. Selanjutnya ada sistem respirasi. Sistem respirasi adalah sistem yang berfungsi untuk pertukaran gas pada ayam dan makhluk hidup lainnya. Sistem respirasi pada ayam dimulai dari hidung, kemudian laring, trakea, paru-paru, dan kantong udara. Sistem respirasi dimulai dari hidung,
kemudian masuk melalui laring, melewati laring, kemudian sampai di trakea dan memasuki paru-paru. Paru-paru pada ayam kurang elastis dibandingkan mamalia. Oleh karena itu, pertukaran gas dibantu oleh organ bernama kantong udara. Selanjutnya kita memasuki sistem digestivum. Sistem digestivum adalah sistem yang bekerja untuk mencerna makanan, baik secara kimiawi maupun mekanik. Pencernaan kimiawi menggunakan enzim pencernaan, sedangkan pencernaan mekanik menggunakan organ seperti gigi, lidah, dan lambung. Organ yang akan diperlihatkan adalah paruh dan lidah, esofagus, tembolok, proventriculus, gizzard, usus kecil, usus buntu, usus besar, dan kloaka. Pada sistem pencernaan terdapat organ tambahan yaitu hati, empedu, dan pankreas. Ketiga organ tambahan ini tidak berperan langsung dalam tempat jalannya makanan dari paruh menuju kloaka. Namun organ tambahan ini berfungsi menghasilkan enzim yang berguna untuk pencernaan makanan secara kimiawi. Sistem pencernaan ayam dimulai dari paruh dan lidah sebagai tempat atau gerbang utama makanan pada ayam. Kemudian ada esofagus untuk tempat meneruskan makanan yang masuk melalui paruh. Kemudian diteruskan menuju tembolok. Tembolok adalah tempat penyimpanan makanan sementara pada ayam. Kemudian setelah dari tembolok menuju proventriculus atau yang kita sebut dengan lambung. Pada lambung terjadi pencernaan secara enzimatis dan berlangsung singkat. Kemudian ada gizzard atau ampela yang mempunyai otot dan permukaan yang kuat dan tebal. Di dalam ampela ini terjadi pencernaan secara mekanik agar makanan yang digiling bisa menjadi lebih halus lagi. Kemudian ada organ tambahan yaitu hati yang terbagi dengan beberapa lobus. Hati adalah tempat mengekskresikan bahan untuk proses pencernaan berupa enzim. Kemudian ada organ tambahan empedu yang mengabsorpsi lemak. Ada pankreas yang mencerna pati, lemak, dan protein serta menghasilkan hormon insulin. Setelah dari ampela, makanan masuk melalui usus kecil yang terdiri atas duodenum, yaitu usus 12 jari, ileum, dan jejunum. Setelah dari usus kecil masuk ke sesum atau usus buntu yang terdiri dari 2 cabang untuk pencernaan karbohidrat, protein, dan absorpsi air. Kemudian ada usus besar yang ukurannya berdiameter 2 kali diameter usus kecil. Fungsinya untuk merombak sisa-sisa makanan yang tidak tercerna menjadi feses. Ada absorpsi air yang banyak untuk mengatur keseimbangan air pada unggas pada bagian usus besar ini. Kemudian ada kloaka, tempat keluarnya feses dan urin yang keluar secara bersamaan. Kemudian kita memasuki pada sistem saraf unggas. Sistem saraf pada Aves yang tampak pada praktikum ini berupa otak dan pembagiannya secara umum. Bagian otak yang berkembang dengan baik adalah bagian otak kecil atau cerebellum. Karena Aves memerlukan bagian tersebut untuk keseimbangannya pada saat terbang. Bagian yang akan diperlihatkan ada otak besar atau cerebrum dan otak kecil atau cerebellum. Kemudian yang terakhir ada medula oblongata atau sumsum lanjutan. Pada bagian yang ditunjuk di warna putih dan warna hijau adalah otak besar, yaitu cerebrum. Pada bagian warna merah jambu adalah otak kecil, yaitu cerebellum. Pada bagian yang warna ungu adalah medula oblongata atau sumsum lanjutan. Kemudian kita memasuki sistem skeletal pada ayam. Sistem skeletal atau sistem pertulangan yang kuat dan ringan mendukung Aves atau ayam untuk terbang. Organ yang akan diperlihatkan pada praktikum ini ada metatarsus atau tulang kaki ayam. Yang kedua ada tibia, femur, pelvis, radius, dan ulna. Pada bagian yang ditunjukkan di warna merah adalah metatarsus atau tulang kaki ayam.
Pada bagian yang ditunjukkan di warna kuning adalah tibia atau tulang paha bawah. Pada bagian yang ditandai warna hijau adalah femur atau paha atas. Kemudian ada humerus, yaitu bagian dari tulang lengan, ada tulang rangka, lebih tepatnya tulang rusuk. Dan kemudian ada sternum, yang berupa tulang rawan. Selanjutnya kita memasuki sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi adalah sistem yang berisi organ yang tugasnya untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh, dengan jantung dan pembuluh darah sebagai organ utamanya. Jantung adalah organ yang tidak pernah berhenti bekerja. Jantung bekerja sebagai pemompa darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi ke jaringan tubuh lain. Vena merupakan pembuluh darah yang kaya akan karbon dioksida, dan arteri adalah pembuluh darah yang kaya akan oksigen. Jantung terletak di bagian terdalam dan posisinya di tengah-tengah rongga dada. Pada bagian yang ditandai warna merah merupakan arteri yang membawa darah ke seluruh tubuh kecuali pada arteri pulmonalis, yaitu membawa darah tanpa oksigen ke paru-paru. Pada bagian yang ditandai warna kuning merupakan vena yang memiliki darah kaya akan karbon dioksida, yaitu fungsinya membawa darah dari tubuh ke jantung. Kecuali pada vena pulmonalis yang membawa darah kaya oksigen dari paru-paru ke jantung.